Massa dari Organisasi Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Selasa 9 November kemarin. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Mashhudi, menerima langsung aksi yang digelar ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ferianto, jurnalis Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ferianto. Halo, selamat siang rekan Firda. Iya, Ferianto, bisa Anda informasikan dari mana dan berapa banyak massa yang menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Kalbar ini? Nah, untuk massa yang menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat itu berasal dari organisasi masyarakat yakni Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat ya. Dan untuk jumlahnya sendiri kemarin menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi berjumlah puluhan orang, Firda. Ya, bisa Anda informasikan untuk tuntutan utama dari massa yang menggelar aksi ini apa sebenarnya? Kalau untuk tuntutan secara spesifik itu para peserta aksi ini menuntut agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat itu semakin intens mengungkap kasus-kasus perkara, khususnya itu perkara korupsi yang memang merugikan negara itu dengan total miliaran rupiah. Walaupun pada aksinya ini dari peserta aksi ini tidak merincikan kasus-kasus apa saja yang memang mereka yang menjadi sorotan mereka sendiri, namun mereka memang hanya mendorong bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mengungkap berbagai kasus yang mungkin merugikan masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga dari peserta aksi itu juga turut menyerahkan sejumlah berkas yang memang mereka sampaikan bahwa itu merupakan bukti-bukti ada sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Barat, dan penyerahan dokumen-dokumen yang diduga sebagai bukti itu langsung diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang Dr. Mashhudi, Firda. Ya, lalu terkait hal ini bahwa aksi ini diterima langsung bahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Barat, lalu bagaimana tanggapan dari pihak kejaksaan atas aksi ini? Nah, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Mashhudi sendiri menyampaikan dirinya itu sangat mengapresiasi atas aksi ini, Firda. Dan Dr. Mashhudi menyampaikan bahwa dengan aksi ini merupakan kritik tersendiri bagi kejaksaan agar berubah lebih baik, dan kritik ini disampaikannya agar mampu menjadi sebuah cambukan yang mungkin bagi pihak kejaksaan agar lebih intens lagi untuk mengungkap berbagai kasus korupsi, dan pihaknya tidak keberatan bila mana memang ada dari organisasi masyarakat dan masyarakat sendiri yang memang mengajukan kritik ataupun berbagai aksi demi kebaikan bersama, khususnya untuk penanganan kasus korupsi, Firda. Selama 1 tahun terakhir ini, Ferry, berapa banyak kasus khususnya korupsi yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar khususnya? Dan untuk di Kalimantan Barat sendiri, khususnya yang dari pihak kejaksaan dan jajaran ya, untuk di Kejaksaan Tinggi itu menangani sebanyak 30 kasus ya untuk dari Kejaksaan Tinggi sendiri. Nah, kemudian untuk di jajaran Kejaksaan Tinggi, ada Kejaksaan Negeri, kemudian ada juga cabang kejaksaan di Kalimantan Barat itu ada 28 kasus, sehingga kalau misalkan ditotalkan ada 59 kasus perkara korupsi saja yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan di Kalimantan Barat ini, tidak. Dan selain itu juga untuk Kejaksaan Tinggi sendiri di tahun 2021 ini sudah berhasil menangkap sebanyak 11 buronan, yang dari ada 23 orang yang masuk dalam daftar buronan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan 11 di antaranya itu sudah ditangkap, dan sebagian besar memang dari 11 buronan yang ditangkap ini merupakan kasus perkara korupsi, Firda. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara selengkapnya oleh rekan Ferry bersama dengan Dr. Mashhudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan juga Denny Purwanto selaku Koordinator Aksi dari Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat selengkapnya. Ya, kita dari Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat, tujuan kedatangan kita ke Kejaksaan Kalimantan Barat ini adalah melakukan aksi damai melawan koruptor. Tadi apa saja sih Bang yang diserahkan, dan kasusnya apa sih Bang yang diperhatikan oleh KPM? Yang jelas kita umumlah menyoroti kasus-kasus korupsi yang besar, bukan kasus-kasus korupsi yang kecil-kecil dan ecek-ecek aja yang ditampilkan, yang diproses pidana. Namun ada kasus-kasus korupsi yang miliaran merugikan keuangan negara. Salah satunya yang
selama ini macet, udah pernah kita sarankan dan kita berikan masukan dari Baris Pemuda Melayu dan tetap mandek sehingga kita melakukan aksi turun ke jalan, yaitu kasus navigasi. Dan tidak ada dan tidak bisa saya sebutkan lagi kasus lainnya. Yang jelas berkasnya udah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tadi udah nyerahkan bukti juga Bang ya? Udah kita langsung diterima oleh Bapak Kajati, Bapak Masudi. Tindakan selanjutnya dari BPM nanti seperti apa? Ya, kita menunggu progresnya seperti apa penanganan kasus-kasus korupsi yang kita soroti tadi. Dan di dalam berkas itu ada. Dan kita pantau terus. Baris Pemuda Melayu akan selalu ingin berjibaku melawan korupsi. Jangan mau negara dikalahkan oleh koruptor. Dan kita ingatkan Kajati Kalimantan Barat, jangan coba-coba bermain-main dengan penanganan kasus korupsi di Kalimantan Barat. Tidak ada koruptor yang kebal hukum bagi kami, Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita tadi menerima audiensi atau apa ya, pernyataan dari kelompok Barisan Pemuda Melayu BPM ya, yang menyampaikan beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan. Ada beberapa kasus dan juga menyampaikan datanya. Tentunya ya sebagai aparat penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yang menangani dan bertanggung jawab terhadap penanganan masalah-masalah korupsi, tentunya ini merupakan masukan dan saya anggap ini adalah motivasi dan pendorong ya kepada kejaksaan untuk bekerja lebih bagus lagi. Tadi saya sampaikan bahwa dalam penanganan korupsi memang tidak semuanya cepat. Kita lihat bahwa beberapa kasus sudah banyak yang kita limpahkan ke pengadilan. Bahkan banyak sekali dari segi kuantitasnya ya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman jurnalis, teman-teman media, setiap kita menangani, setiap kita menahan, setiap kita melakukan itu, ini tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat hal yang ditangani, bahkan menyampaikan pesan supaya juga para orang-orang yang akan melakukan korupsi tidak berpikir untuk melakukan korupsi gitu. Nah, ini saya rasa nggak masalah kita dikritik untuk menjadi suatu institusi atau lembaga yang besar, memang harus mau dikritik oleh masyarakat, nggak apa-apa dan kita terima itu. Nah, hanya dokumen yang disampaikan itu apakah memang benar memberikan bukti yang kuat, mendukung pembuktian yang ditangani kejaksaan, nanti kita lihat, kita pelajari. Tentunya itu akan kita sampaikan berkas dengan data-data yang ada di kejaksaan. Pak Guyup,